Penyebab seorang siswa SMK berinisial GRO berusia 17 tahun yang ditembak oleh oknum anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang Aibda Robik Zainuddin 38 tahun masih menjadi teka-teki. Terbaru saudara, keluarga korban mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT untuk melaporkan perbuatan Aibda Robik terhadap GRO. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Polisi Artanto mengatakan, keluarga GRO melapor ke SPKT Polda Jawa Tengah pada Selasa 26 November 2024 lalu. Diketahui keluarga korban melaporkan kasus ini tanpa kuasa hukum. Mereka melaporkan Aibda Robik Zainuddin dengan dua pasal, yakni terkait pembunuhan atau pasal 338 KUHP dan penganiayaan atau pasal 351 KUHP. Berkaitan tindakan Aibda Robik yang melakukan penembakan berpotensi melanggar prosedur, Kombes Artanto menyebut hal tersebut masih dilakukan penyelidikan oleh Paminal Propam Polda Jawa Tengah. Lapannya itu seperti apa? Ya. Kemarin sudah dilaporkan ke SPKT Polda Jawa Tengah dan sudah diterima oleh SPKT dan sudah dibuatkan laporan polisinya, dan dasar dari laporan polisi tersebut akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Kriminal Umum untuk proses. Dan tentunya kita di sini memberikan jaminan bahwa kita akan melakukan proses hukum sesuai dengan fakta dan prosedur yang ada, dan kita akan memberikan informasi itu update kepada rekan-rekan maupun kepada pihak keluarga yang melapor. Ya. Untuk anggota itu kan disebut mabuk dan sebagainya, itu hasilnya apa Pak? Nihil. Kalau yang disebut mabuk dan sebagainya itu nihil, tidak ada. Jadi anggota itu akan pulang ke rumah. Jadi melintas itu kelompok kerea itu. Demikian. Kemudian adanya senggolan dengan apa? Dengan motor, bukan tawuran, itu gimana? Itu nanti masih dalam proses penyelidikan ya, karena kita punya CCTV, bukti fakta yang di lapangan seperti apa. Nanti akan kita lakukan penyelidikan dan cross check dengan saksi-saksi yang ada. Kemudian saksi-saksinya kan ada jadi tersangka juga, walaupun anak-anak ya, akan kita cross check dan proses ini akan transparan gitu. Ya. Penembakan itu sudah sesuai prosedur belum? Itu kan kita lakukan penyelidikan dari pihak Paminal Mabes Polri, Divisi Propam Polri sudah turun untuk mengasistensi proses penyelidikan dan penyidikan oleh Propam Polda Jawa Tengah. Demikian. Itu pakai senjata jenis apa Pak? Senjata organik yang dimiliki oleh bersangkutan. Ya. Itu nembaknya di atas motor ya? Ya, itu nanti akan kita sampaikan pada saat proses penyelidikan. Katanya punya video penembakan, alasan tidak menampilkan hari ini. Itu sebagai alat kita untuk proses hukum ya, bukti kita nanti yang jangan sampai itu menjadi istilahnya konsumsi orang banyak dan juga menjadi malah dipakai orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Demikian. Kronologi kasus penembakan oleh oknum polisi Aibda Robik Zainuddin terhadap seorang pelajar SMK berinisial GRO hingga tewas di Semarang, Jawa Tengah masih terus didalami. Melalui konferensi pers pada Rabu 27 November 2024, Polrestabes Semarang mengungkapkan bahwa kasus ini juga melibatkan duel antar dua kelompok gangster. Dua kelompok gangster yang dimaksud yakni antara gangster Seroja dengan Tanggul Pojok. Polisi menjadikan duel gangster ini sebagai dalih atas tindakan Aibda Robik menembak mati GRO yang dituding melakukan penyerangan kepada anggota polisi tersebut. Adapun konferensi pers kasus menghadirkan 4 tersangka meliputi Misal Pesaj Lukmana 20 tahun, DP 15 tahun, AD 15 tahun, dan HRA juga berusia 15 tahun. Kejanggalan dalam rilis kasus ini diketahui anggota gangster dari kelompok Seroja, yakni DP yang tidak mengenali korban tewas GRO, malah saling menyerahkan senjata tajam. Kedua remaja ini menurut keterangan polisi berasal dari kelompok berbeda dan hal yang sama diakui pula oleh DP. DP mengaku berasal dari kelompok Seroja, tapi ketika terjadi tawuran itu, ia ikut bergabung ke kelompok korban yakni Tanggul Pojok.
Dalam peristiwa ini, Kapolrestabes Semarang sempat mengaku kebingungan menjelaskan terkait peran dari DP hingga kronologis kejadian ini. Ya, ini tersangka dari dua kubu yang berbeda. Saya juga agak bingung menjelaskannya. Seperti Dani, ketika ditanya, kamu kelompok mana? Kelompok mana, Dan? Tapi nyasar, nah gitulah. Berantem dia nggak tahu. Dia dari Seroja tiba-tiba ikutnya ke kelompok sebelah. Nah gitulah kira-kira. Nah itu saya juga agak bingung menjelaskannya, makanya dengarin sendiri. Dan ada yang di bawah umur nggak, Pak Kapolres? Yang topi-topi hitam ini di bawah umur. Teman sekolahnya rumah berarti atau Nggak kenal sama sekali sama Dama. Nah itu pada satu bonceng sama Dama. Dia salah kamar. kok itu boncengan maksudnya? Jadi kan begini, di TKP pertama mereka tawuran. Nah, mereka tidak tahu ini siapa teman, siapa lawan, nah, itulah kira-kira kondisinya. Agak susah juga saya menjelaskannya. Oke, cukup ya? Ya, terima kasih. Sejumlah warga membantah terkait kabar bahwa siswa SMK GRO 17 tahun, korban penembakan oleh oknum polisi Aibda Robik Zainuddin sempat senggolan motor. Selain itu, terkait tudingan korban merupakan kelompok gangster juga dibantah. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Polisi Artanto mengatakan informasi tersebut masih dalam proses penyelidikan mendalam. Meski ada kabar tersebut, polisi mengaku memiliki bukti rekaman CCTV di lokasi kejadian yang pastinya diperiksa untuk melihat kejadian yang sebenarnya. Sementara itu, Saudara, Artanto turut membantah terkait anggotanya sedang mabuk minuman keras atau miras ketika kejadian penembakan. Terkait tindakan Aibda Robik yang berpotensi melanggar prosedur, Artanto mengaku masih dilakukan penyelidikan oleh Pambinal Propam Jawa Tengah. Sebelumnya diketahui, Saudara, Aibda Robik Zainuddin 38 tahun yang merupakan anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang diketahui menembak ketiga korban dari SMK Negeri 4 Semarang. Ketiga korban meliputi GRO 17 tahun yang meninggal dunia, kemudian AD 17 tahun dan SA 16 tahun yang mengalami luka tembak di tangan dan dada. Artinya di wilayah Jerengan baik juga, karena juga ikut ngaji juga di Pondok Darun aja, dan jarang keluar malam juga katanya. Jadi kabar teriak itu tidak benar ya? Tidak benar ya menurut saya, kurang benar sih. Nah, saya sendiri kan tidak mengatakan, tapi kalau di sini Pak Mas Satria itu baik. Dan Mas Satria terkenal seneng ngaji gitu ya? Iya juga ngaji, habis sisa. Terus bantu orang tua ya Pak? Bantu orang tua juga. Katanya mau bantu jual kerupuk juga. Dia biasanya ikut ngaruh kerupuk. Jualan jualan kerupuk. Dia anak baik Mas. Kalau background orang tuanya? Background orang tuanya kan ibunya di rumah, usaha makanan kecil-kecilan apa? Itu. Kalau bapaknya kan di driver di kurang tahu di PT apa Mas? Kurang tahu PT-nya. Itu di driver ya. Untuk Satria sendiri tidak pernah buat masalah di kampung sini. Selama ini belum pernah di kampung, belum pernah. Pak, terkait apa ini ada tawaran bantuan hukum dari Mas Zainal Petir bagaimana Pak? Kalau saya tidak bisa memastikan lah. Oh, iya. Kan saya bukan dari orang tua gitu. Saya hanya menyampaikan informasi yang terkait kesehariannya dari Mas Satria. Oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.